Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niwayan Sri Yasmini SPD MPD, Guru BK di SMP Negeri 1 Selemadeg. Pada kali ini, saya akan berbagi praktik baik saya sebagai guru BK, yaitu asesmen Ciberkoya. Apa asesmen Ciberkoya? Mari simak video saya berikut ini. Selama ini, masih ada paradigma yang keliru terkait bimbingan dan konseling. Seperti menganggap bahwa tugas guru BK hanya menangani siswa yang nakal saja atau melanggar peraturan sekolah, serta dianggap polisi sekolah. Padahal sesungguhnya, bimbingan dan konseling memiliki peranan yang sangat penting dalam implementasi kurikulum merdeka, yaitu menumbuhkan bakat, minat, dan potensi siswa, serta berperan dalam mewujudkan student well-being, student agency, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selama ini, permasalahan yang muncul adalah tingkat student agency di SMP Negeri 1 Selemadeg masih rendah. Seperti murid merasa malu atau sungkan untuk berkunjung ke ruang BK karena takut dianggap murid bermasalah oleh teman-temannya. Selain itu, murid tidak mandiri dalam belajar, saling ejek, dan tidak percaya diri. Hasil pengamatan ini juga dikuatkan oleh hasil asesmen awal yang dilakukan, yaitu sebagai berikut. 62,1% siswa merasa sulit mengendalikan ketergantungan terhadap handphone, terutama media sosial. 72,4% merasa sulit mengendalikan emosi, 86,2% merasa belum bisa belajar secara mandiri, dan 51,7% merasa belum percaya diri. Saya berinovasi untuk merancang strategi layanan bimbingan konseling inovatif dengan melibatkan peserta didik, yaitu asesmen Ciberkoya. Asesmen Ciberkoya merupakan akronim dari asesmen berbasis coaching bersama konselor sebaya, yang dalam pelaksanaannya bisa menggunakan bahasa daerah Bali karena sebagian besar siswa menggunakan bahasa Bali untuk percakapan sehari-hari. Selain itu juga untuk mengajarkan budaya lokal Bali. Dalam upaya meningkatkan student agency, asesmen layanan BK menjadi alat yang sangat penting, yaitu pengumpulan informasi dan analisis yang dilakukan oleh konselor untuk memahami kebutuhan, potensi, masalah, dan perkembangan siswa. Asesmen Ciberkoya ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, secara online via video call maupun aplikasi lainnya. Adapun tantangan dalam pelaksanaan Ciberkoya ini adalah para konselor sebaya cenderung ingin cepat-cepat memberikan saran atau masukan kepada teman yang sedang di konseling atau di coachingnya. Nah, mereka juga perlu meningkatkan teknik-teknik konseling atau teknik coaching sehingga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan, yang berbobot sehingga mampu menggali potensi dari konseli atau coaching yang sedang dibantunya. Nah, oleh karena itu perlu diberikan pelatihan lebih lanjut seperti pada video berikut ini. Masih ingat kemarin kita belajar apa? Belajar tentang teknik coaching. Model apa yang kita pelajari kemarin? Bergerak. Salah satu kelompok yang berperan penting dalam asesmen berbasis coaching ini adalah konselor sebaya, yaitu siswa terpilih melalui sosiometri di tiap-tiap kelas yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam bimbingan dan konseling. Mereka berfungsi sebagai rekan sebaya yang memberikan dukungan emosional dan pedagogis kepada siswa lainnya dalam pengembangan kemandirian dan student agency. Dari seleksi yang telah dilakukan, maka terpilih 5 orang murid per kelas untuk kemudian diberikan pelatihan agar memahami perannya sebagai konselor atau coach, etika coaching, serta keterampilan komunikasi yang efektif. Satu orang konselor sebaya akan mengcoaching kurang lebih 5-6 orang murid yang memerlukan bantuan sesuai hasil asesmen awal. Aksi selanjutnya adalah mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan, kemudian menentukan jadwal dan pelaksanaan sesi coaching. Aksi selanjutnya adalah sesi coaching dengan model percakapan bergerak.
Kan ini nelpon orang kan ayo kan mana salah nah orang enggak ya yang nak sini ini makin cerita kamu sebagai jadi cuma kita aja. Asesmen Ciberkoya ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, secara online via video call maupun aplikasi lainnya. Aksi selanjutnya adalah konselor sebaya tetap memantau dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai oleh temannya yang dikonseling. Kemudian konselor sebaya juga memberikan dukungan berkelanjutan dan memotivasi mereka serta berkoordinasi dengan meminta bantuan kepada guru BK jika diperlukan. Dampak dari aksi yang dilakukan adalah konselor sebaya maupun murid lainnya menjadi lebih percaya diri. Hal ini juga dikuatkan oleh respon positif murid lainnya yang menjadi indikasi bahwa program ini efektif dalam meningkatkan kemandirian siswa atau student agency serta memberikan manfaat yang bermakna bagi mereka. Adapun respon yang muncul adalah partisipasi murid-murid dan aktif dalam sesi coaching. Mereka berkontribusi dengan baik dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan, mulai memahami kekuatan dan kelemahannya serta bagaimana pengaruhnya terhadap tindakan dan keputusan yang diambil. Murid mampu menyampaikan bahwa telah terjadi perbaikan dalam hubungan sosial mereka di kelas, mulai mampu berkomunikasi, berkolaborasi, atau menyelesaikan konflik dengan teman-temannya. Sebagai hasil dari sesi coaching, beberapa murid mengalami penurunan tingkat stres dan kecemasan yang mereka rasakan sebelumnya serta menyampaikan bahwa mereka merasa lebih bahagia, lebih nyaman, dan lebih percaya diri. Dari data hasil pengamatan dan asesmen yang dilakukan sebulan kemudian menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berikut beberapa testimoni maupun refleksi dari siswa maupun guru. Hari dari kelas 8B, dari program Ciberkoya ini saya bisa lebih memahami, saya bisa terbantu dalam menyelesaikan permasalahan yang saya alami sehingga saya bisa lebih fokus belajar. Pokoknya dalam proyek Ciberkoya ini saya bisa lebih semangat belajar dan juga bisa menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Niputu Cinta Pratiwi, saya dari kelas 8A. Jadi dari program Ciberkoya ini, dari yang saya nggak berani untuk ke BK bercinta, menjadi punya banyak teman untuk bercinta. Saya sangat senang sekali dengan program ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nima Desi Sati Diana Dewi. Saya sebagai konselor sebaya dari kelas 8D. Saya sangat terbantu dengan program ini, yaitu program Ciberkoya. Saya bisa memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman saya, dan saya mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan yang dilakukan oleh teman-teman saya, sehingga mereka menjadi lebih plong begitu rasanya ketika mereka sudah mendapatkan teman cerita yang sepadan. Jika mereka senang, saya juga merasa senang. Sekian, terima kasih. Saya Nimade Ardi Arjani SPD, saya wali dari kelas 9D. Saya mau memberikan pendapat tentang program Ciberkoya dari BK yang telah diterapkan di kelas saya. Saya melihat setelah diterapkan program ini, anak-anak yang perilaku awalnya pada saat mengerjakan tugas kurang disiplin, pada saat di kelas kurang disiplin juga. Nah, setelah diterapkan program ini, anak-anak menjadi lebih bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan, dan anak-anak juga semakin kreatif dalam belajar di kelas, lebih disiplin, lebih mendengarkan gurunya, kemudian lebih fokus. Dengan adanya Ciberkoya ini, kami selaku guru BK sangat merasa terbantu, sehingga anak-anak dari konselor sebaya ini bisa menyelesaikan sedikit permasalahan yang ada di kelasnya, sehingga dia bisa membantu teman-temannya yang ada masalah seperti itu. Sehingga Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.